Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Kebun Sempit ya. Kali ini kita lihat di depan kita ini ada lahan kosong ya, sedikit sih di samping bunga, samping teras ya. Akan kita rubah menjadi lahan untuk bertanam sawi, bisa panen. Nah seperti ini, cakep ya, tanpa pupuk kimia, organik ya. Tentunya sehat juga ya teman-teman, mudah dalam perawatannya, hanya di sela kesibukan kita ya. Jadi buat teman-teman yang pengen juga bisa panen sawi sendiri ya, dengan lahan yang ya sesempit ini tapi kita bisa panen sendiri, perawatannya juga mudah. Disimak prosesnya mulai dari kita semai sampai kita selesai panen ya. Semua saya rangkum di sini. Disimak videonya, jangan di skip agar nanti tidak ada part-part yang tertinggal ya, supaya tidak gagal paham dan teman-teman bisa mengaplikasikannya sendiri di rumah. Yuk, seperti apa? Kita langsung lanjut saja ke videonya. Ini teman-teman adalah polybag dari bekas banner ya tuh. Bekas-bekas banner kita manfaatin ya, kita bentuk bisa sesuai dengan ukuran semau kita, custom. Ini kalau yang saya punya lem bisa dibuat pakai lem. Tapi ada beberapa yang nggak bisa, mungkin karena faktor banner kan bahannya ada yang sudah kotor, nggak bisa nempel, ada yang juga kayak bahan Korea kan nggak bisa dilem. Kalau yang nggak bisa dilem atau yang mungkin pas lagi nggak ada lem ya kita jahit atau gimana, ini kayak gini kita jahit tuh, jadi dia bagus, keren, bisa dibuat seukuran kita. Dan ini kita juga memanfaatkan timba ya, karena kenapa? Bekas banner itu kalau kita buang atau kita bakar kan mencemari lingkungan. Sementara kita mau bilang jangan ini banner, ya usaha kita juga, kita punya usaha tempat banner. Ya sekarang waktunya kita untuk menyemai ya. Ini kita isi dulu dengan media tanam. Media tanamnya berupa tanah ya, tanah biasa, tidak usah dicampur dengan pupuk, atau kalaupun mau dicampur ya sedikit saja. Kenapa? Karena begini ya teman-teman, biji ini masih sangat rentan dengan penyakit dan rentan busuk ya. Jadi solusinya adalah kita kurangi jumlah pupuknya. Tosakan. Kita sebar rata ya, Kalau nggak rata nanti tumbuhnya nggak rata, dia diratakan. Nah. Kemudian kita kasih lapisan tanah sedikit saja, jangan terlalu banyak-banyak, cukup mungkin setengah senti, itu paling tebal ya, mungkin 2 mili sudah cukup. Yang penting intinya biji tidak terlihat. Kenapa? Untuk menghindari penyerangan ayam, kelinci, jangkrik, semut. Jadi kita tutup saja sedikit. Nah kemudian kita siram yang rata, ya. Ini bibit tosakan yang udah kita semai. Ini kalau dibiarkan terus begini, dibiarkan terbuka, dia akan besok kita sudah mau nyemai lagi nggak bisa lagi, karena ini sudah nantinya rusak bibitnya. Jadi solusinya gimana? Ya solusinya enak, kita tutup aja. Ini lihat, ditekuk kali, kemudian dibalas lagi ke sini, atau mungkin yang ini. Nah kemudian kita balas tutup ke sini. Biar apa? Ditutup begini biar bisa dipakai lagi nantinya. Kita ikat pakai karet gelang ya, jadi dia nggak akan ada udara. Nah ini masih bisa kita pakai lagi nantinya. Ya, ini kita tinggal menunggu proses tumbuhnya bibit yang kita semai tadi ya. Jadi kita tinggal menunggu waktu saja. Ini sudah mulai tumbuh, kemudian membesar ya. Semakin hari dia akan semakin besar. Nah, ini sebenarnya umur 7 hari atau umur 6 hari sudah bisa ditanam teman-teman. Cuman karena ini hanya di sela-sela kesibukan kita, bahkan saya pernah mencoba di umur 16 hari pun nggak apa-apa. Ini untuk menjawab teman-teman yang kemarin bertanya, katanya ketuaan mas 16 hari. Nggak ada masalah sebenarnya, karena proses pembesaran bibit ini kan dari setelah tanamnya ya, bukan di masa semainya. Nah, jadi dia akan mulai membesar setelah kita tanam, karena ini hanya meluangkan waktu di sela kesibukan kita. Nah jangan lupa dalam proses perawatannya ini sesekali kita lihat, kalau dia tanahnya sudah mulai kering ya kita siram, kalau masih basah ya jangan disiram. Itu aja perlakuannya sampai dia siap kita tanam.
Jadi bisa sehari sekali, kadang 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali, tergantung cuaca ya. Jadi kita cek aja tanahnya. Oke, kita lanjut di pembuatan backlog ya. Kenapa saya gunakan kata backlog ya? Sebenarnya bukan backlog lah, kotak gitu ya. Dan bentuknya juga nggak kotak. Mungkin ini nanti akan jadi jajar genjang atau segi berapa. Ya kita sesuaikan aja tempat. Jadi ini kebetulan ada bekas bata merah ya. Bekas bata sisa-sisa saya bikin rumah ini. Ya kebetulan ini disusun. Saya hanya menyusunnya menjadi 2 tingkat ya. Kenapa 2 tingkat? Karena sawi itu kan tidak dalam akarnya, sebenarnya 1 bata saja sudah cukup, cuman saya tidak mau ambil resiko jadi cukup 2 tingkat. Mas kok nggak 3 tingkat ya? Kenapa? Karena kalau kita buat 3 tingkat nantinya ya percuma, kita banyak buang-buang tanah, banyak buang-buang ya, lebih banyak ya, kurang efisien lah intinya, kurang efisien di tanah, kurang efisien di bata, kurang efisien di waktunya juga, kemudian tenaga kita juga terbuang lebih banyak ya. Jadi kita cukup 2 tingkat aja karena akar sawi ini kan nggak begitu dalam, 2 tingkat aja udah banyak sisanya kok. Nah ini kita susun batanya secara begini ya, seperti tukang. Atas bata bawah itu dikasih bata atas itu di tengahnya, jadi kayak tukang nyusun bata. Jadi kalau begini dia lebih kuat, lebih menggigit untuk penyusunan batanya. Kemudian ruang di sebelahnya saya biarkan kosong. Kenapa? Karena seandainya terjadi musim hujan, itu air turun ke sana. Jadi saya biarkan itu ruang, saya biarkan kosong ya. Makanya cuman saya bentuk ya segi 4 suka-suka. Jadi teman-teman bisa juga bentuknya menjadi segi 8, segi 6 ya, sesuai dengan situasi atau tempatnya lah. Bisa segi 3. Yang penting tempat yang ada kita manfaatkan ya. Ini yang bawa pupuk, jadi kita aduk pupuk dengan tanah, kita aduk saja. Sambil kita hancurkan. Ini garuk ya, kalau yang enak pakai cangkul, cuman adanya ini kita manfaatkan yang ada. Kita jangan berkomentar tentang sesuatu yang nggak ada. Kayaknya kurang pupuknya, jadi kita tambahin lagi. Nih, kita coba tambahin lagi. Wow, hitam sekali ya. Kita aduk rata. Kalau udah kita rata, ini juga sudah rata, ini tinggal nanti yang keras-keras ini kita buangin ya. Nah, kalau ditekan hancur ya enak, kalau enggak ya kita buangin. Kita langsung pindah ke sana. We want to gotong dengan karung. Nggak usah banyak-banyak, nanti berat, disorkan saja. Kita akan isi ini dengan penuh, akan banyak tentunya ya. Sembari kita sortir ya media tanam, mana yang sekiranya masih ada sisa-sisa sampah atau kotoran atau batu atau mungkin plastik, kita buang ya. Ya jangan lupa diratakan ya media tanahnya, ya usahakan rata ya. Kita siram dulu merata. Harus benar-benar rata untuk penyiraman pertama ya, karena dia kayaknya udah basah tuh, baru atasnya, bawahnya belum, jadi harus dibuat rata. Bagi masih butuh banyak ini ya teman-teman. Nih lihat, bawahnya masih kering, jadi kita masih butuh banyak sekali penyiraman. Teman, kalau kita langsung bior dari ember, tabur ini, karena ini batanya nggak dikasih semen ya, bata disusun. Penyiraman pertama itu harus benar-benar basah, karena bata juga ini kan menyerap air. Kita garis dulu guys, terserah kita garisnya mau kemana, untuk kira-kira tanam aja, jadi sejengkal ya.
pakcoy, sawi, sejengkal itu udah cukup ya. Ini hanya sekedar untuk garis bantu aja perkiraan, jadi seenggaknya lebih lurus lah. Nah, lebih lurus. Oke. Nah, kenapa saya begini? Jaraknya kan enak dia. Usahakan ikut tanahnya, tuh. Tanah ikut ya. Poin yang perlu dicatat ya, saat menanam itu usahakan tanah agak dipadatkan sedikit, tapi jangan terlalu padat. Jadi hanya sekedar agak dipadatkan saja. Ini mungkin nanti di antara ini kita kasih juga, kenapa? Nanti dia gedenya kan nggak bareng nih. Positif yang ini agak kuntet belakangan, tapi kan nanti kita cukup sekali tanam bisa 2 kali panen gitu loh. Jadi di antara selah-selahnya ini kita kasih lagi. Kita kasih. Ini bukan disemai ya, karena sudah ada jarak ini. Sebenarnya ideal gini, cuman kan teknik begini adalah nanti besarnya nggak bareng. Ini akan besar duluan, tapi ini kecil nantinya. Yang ini kecil. Nah ini udah selesai panen, baru ini selisih seminggu bisa dipanen juga. Jadi kita nggak 2 kali kerja. Kita tanam terus semua sampai penuh. Sampai semua tertanam ya. Kita siram ulang. Jadi penyiraman ulang ini dimaksudkan supaya akar tanaman ini bisa mengikat tanah ya, bisa menyatu dengan tanah, sehingga mengurangi tingkat stres pada tanaman dan lebih cepat tumbuhnya ya. Karena kehidupan ini dari air ya, kalau sawi itu. Makanya saya nggak mau jauh-jauh dari tempat air. Jadi kita ratain dulu airnya. Sudah. Gak usah khawatir dengan kok kayak layu mas, nggak layu ini, namanya baru tanam ya. Oke, untuk penanaman kan sudah, cuman ini perlu kita adanya pengamanan supaya tidak dimakan ayam, tidak dimakan kelinci atau hewan-hewan lain ya. Jadi solusinya kita bisa pasang pagar ya, pagar bisa dari kayu atau mungkin dari apa aja lah. Nah kalau saya di sini ada waring, jadi akan saya langsung buatkan pagar dari waring. Oke, untuk masalah perawatan seperti saya bilang di awal, kita tidak akan menggunakan pupuk kimia ya. Kenapa? Karena di awal kita sudah adukan media tanam kan sudah bagus tadi. Jadi kita cukup rutin merawatnya dengan menyiram saja. Karena kuncinya sawi ini ada di air. Berapa hari sekali mas nyiramnya? Tergantung ya, kalau tanah sudah mulai agak kering ya kita siram. Jadi bisa sehari sekali, atau mungkin 2 hari sekali, atau mungkin 3 hari sekali, atau mungkin 4 hari sekali, nggak ada masalah kalau posisi cuacanya tidak kering. Yang jelas intinya sekira tanah itu sudah mulai kering, langsung saja dilakukan penyiraman. Yang perlu dicatat ya, penyiraman dilakukan tidak di saat terik matahari. Jadi bisa dilakukan saat pagi, atau saat sore, atau saat malam. Intinya nggak ada sinar matahari terik. Ya siang pun nggak apa-apa kalau mataharinya lagi nggak terik. Nah untuk antisipasi hama, karena kita kan tidak pakai pestisida ya, jadi bagaimana antisipasi hamanya? Nah hama-hama penyerang daun tentunya seperti jangkrik, ulat, belalang, kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu ya. Nah itu kita perlu siasati dengan ini, ada jeruk, kita pakai air jeruk ya. Ada, terserah teman-teman bisa pakai jeruk bali, jeruk nipis, jeruk purut, jeruk santang, wenangan di bayu sing manis, sing imut-imut kok kerjanya malah ngilang. Oke, daripada si jeruknya itu tadi malah ngelantur ya, jeruknya kita buat aja di jus, dan belum tentu semua orang kan bisa dapat jeruk ya. Kita siasati saja dengan bahan rumahan yang hampir setiap rumah ada, yaitu ini nih, sabun cuci piring ya. Kalau merek terserah ya teman-teman, karena hampir semua sabun cuci piring kan mengandung lemon atau mengandung jeruk atau sejenisnya lah, dan dia mudah ditemukan hampir di setiap rumah ya. Caranya gampang, cukup dicampurkan saja sedikit, secukupnya aja, yang penting ada aromanya ya. Yang penting intinya si air ini sudah bau sabun, langsung kita siramkan bareng dengan penyiraman tadi. Jadi kita sekalian menyiram, sekalian mengantisipasi hama. Terus untuk antisipasi gulma gimana? Nah sebenarnya hama dengan gulma ini saling keterkaitan ya. Solusinya itu adalah dengan usahakan tempatnya selalu bersih. Jadi gulma-gulma yang mengganggu itu kita cabutin ya, dipuputi. Ini untuk mengantisipasi datangnya si luwing, apa ya, hewan kaki seribu ya. Terus mengantisipasi semut. Nah semut ini juga kan kalau kotor gampang datang ya. Terus mengantisipasi datangnya belalang ya, ulet,
Dan hati-hati loh, kalau sudah diserang ulet itu kayak gini nih, daunnya bakal jadi jelek dan habis. Dia hanya hitungan hari, hitungan 1 hari aja langsung habis ini. Makanya solusinya adalah diantisipasi dengan tadi. Oke teman-teman, kita mau panen nih ya. Ini kita panen, udah gede nih. Ini ya, tuh udah gede ya. Ini Mbak Uti bisa langsung panen. Mbak Uti yang seneng manen bisa dipanen ya, jabuti aja. Jadi tinggal dicabut, enak teman-teman ya. Ini udah tinggi tuh ya, lumayan loh tuh, jengkal lebih. Memang ini jenisnya yang jenis tinggi ya, nggak gendut. Kalau yang gendut namanya pakcoy, walaupun ya harusnya panggilannya bucoy ya. Dipotongin sama Mbah Uti. Jadi itu ya teman-teman, ini targetnya cukup lah. Jadi cukup untuk 2 kali sayur ya. Jadi bisa 2 hari kita. Untuk satu keluarga bisa 2 hari. Artinya teman-teman bisa ini jadi referensi untuk bertanam di lahan sempit. Tapi ya menghasilkan bukan berarti harus kita jual, tapi paling tidak mengurangi konsumsi dapur kita. Paling tidak mengurangi jumlah pembelian di warung. Dan secara otomatis ini juga sehat untuk badan, sehat untuk semua ya, karena kan dia tidak mengandung tambahan-tambahan pestisida dan pupuk kimia lain. Jadi itu dari saya. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Bagi teman-teman yang rendah hati, murah hati, dan banyak rezeki, bisa disisihkan ke kita di tombol super thank di bawah ya. Dan jangan lupa pantengin terus channel Kebun Sempit. Nantikan update video kita selanjutnya. See you.